Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yoga Pratama dengan NPM 24610165 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan mengerjakan UTS tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan bisnis yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif. Secara umum, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan usaha. Menurut beberapa ahli, menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah bagian dari manajemen bisnis yang mengatur pengeluaran dan pengelolaan dana agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut Joseph, manajemen keuangan adalah metode pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan bisnis. Sementara itu, Goodman dan Douglas menyebut bahwa manajemen keuangan mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengawasan, pengembangan, dan administrasi keuangan perusahaan. Tujuan utama manajemen keuangan antara lain adalah untuk memaksimalkan laba, memastikan ketersediaan dana bagi kegiatan operasional, meningkatkan nilai perusahaan, serta memberikan keuntungan yang wajar kepada pemegang saham. Selain itu, manajemen keuangan juga bertujuan untuk menjaga stabilitas arus kas, mengatur investasi secara tepat, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Fungsi manajemen keuangan. Keuangan mencakup beberapa hal penting, yaitu pertama, perencanaan keuangan, 2, pengendalian arus kas, 3, pengelolaan modal kerja, 4, pemanfaatan aset, 5, pengelolaan surplus keuangan, dan yang keenam, manajemen risiko. Prinsip utama dalam manajemen keuangan meliputi konsisten, akuntabilitas, transparan, integritas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. 2. Laporan analisis keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait posisi keuangan serta kinerja perusahaan. Laporan keuangan terdiri atas 3 komponen utama, yaitu 1. Neraca, yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan modal pada suatu dan dalam pada waktu tertentu. Laporan laba rugi, yang menggambarkan pendapatan biaya dan laba bersih perusahaan selama periode akuntansi. Dan yang ketiga, laporan arus kas, yang menjelaskan sumber serta penggunaan kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan keuangan merupakan proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Melalui analisis ini, manajemen dan pihak eksternal dapat mengetahui tingkat efisiensi, likuiditas, solvabilitas, serta profitabilitas perusahaan. Analisis laporan keuangan juga digunakan untuk membandingkan hasil kinerja antar periode atau dengan perusahaan lain di industri sejenis. Jenis-jenis analisis laporan keuangan antara lain: 1. Analisis rasio keuangan, yang mengukur hubungan antara pos-pos laporan keuangan seperti rasio likuiditas, aktivitas, leverage, dan profitabilitas. 2. Analisis tren, yang melibatkan perkembangan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis SIS, yang mengubah antara laporan keuangan menjadi persentase untuk memudahkan perbandingan. Dan yang keempat adalah analisis indeks, yang membandingkan data tahun berjalan dengan tahun dasar
dalam bentuk persente. 3. Nilai waktu uang atau anuitas. Nilai waktu uang atau merupakan konsep dasar dalam manajemen keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang yang diterima pada saat ini lebih besar daripada nilai uang yang akan diterima di masa depan. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi uang tersebut untuk diinvestasikan dan menghasilkan bunga atau keuntungan. Dengan demikian, semakin cepat uang diterima, semakin besar pula nilainya. Nilai waktu uang terdiri dari dua bentuk utama, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal hanya dihitung dari modal awal, sedangkan bunga majemuk dihitung dari modal beserta bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya. Dalam praktis bisnis, perhitungan bunga majemuk lebih sering digunakan karena mencerminkan kondisi investasi yang lebih relatif. Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang dalam jumlah yang tepat dan dilakukan secara berkala selama periode tertentu. Ciri anuitas antara lain jumlah pembayaran yang sama, interval waktu yang tepat, dan pembayaran biasanya dilakukan di akhir periode. Contoh anuitas dalam kehidupan sehari-hari adalah cicilan pinjaman, pembayaran premi asuransi, dan tabungan berjangka. Rumus yang digunakan dalam perhitungan anuitas adalah sebagai fitur volume of annuity atau FE sama dengan SN A dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1. Keterangan A. Jumlah anuitas per periode. I. Tingkat bunga per periode. N. Jumlah periode. Contohnya, seorang menabung 1.000 setiap tahun selama 4 tahun dengan bunga 10% per tahun. Maka nilai akhir tabungan adalah sebesar 4.641. Analisis laporan keuangan dan anuitas kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Melalui analitas ini dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan aset, kemampuan membayar kewajiban, dan kemampuan menghasilkan laba. Sementara itu, konsep anuitas digunakan dalam analisis keuangan untuk menghitung nilai sekarang atau nilai masa depan dari arus kas yang diterima atau dibayar secara berkala. Beberapa jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan antara lain: 1. Rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Kedua, rasio aktivitas yang menilai sejauh mana perusahaan menggunakan asetnya secara efisien. Yang ketiga, rasio leverage atau solvabilitas yang mengukur berapa besar ketergantungan perusahaan terhadap utang. Dan yang keempat atau yang terakhir, rasio probabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan dan aset yang dimiliki. Selain rasio keuangan, analisis tren dan analisis indeks juga digunakan untuk menilai perkembangan kinerja perusahaan antar periode. Analisis Commonsis yang digunakan untuk mengetahui proporsi setiap komponen laporan keuangan terhadap total aset atau total penjualan, sehingga mempermudah perbandingan antara perusahaan sejenis atau sejenis yang lain. Konsep anuitas dalam kinerja keuangan membantu manajer menghitung nilai waktu dari uang dalam perencanaan investasi, pinjaman, dan pembayaran dividen. Melalui pemahaman ini, perusahaan dapat memproyeksikan arus kas masa depan dan menentukan apakah suatu investasi layak dilanjutkan atau tidak. Dengan demikian, analisis laporan keuangan dan anuitas saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dan prospek keuangan perusahaan. Selanjutnya, atau kesimpulannya, manajemen keuangan tidak hanya berfungsi dalam pengaturan dana, tetapi juga dalam pengambilan keputusan strategi
yang berhubungan dengan analisis laporan keuangan dan nilai waktu uang. Pemahamannya terhadap konsep anuitas dan analisis laporan keuangan memungkinkan manajemen untuk merencanakan kebijakan keuangan yang lebih efektif, meningkatkan probabilitas serta menjaga stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.